Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cencen dengan NIM A1A1233080. Pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Teori dan Perhitungan dan Peran Internasional, Kriteria Merkantilisme, Keunggulan Absolut, Keunggulan Komparatif, Model HO, dan Produk Relatif. Bab 1. Pendahuluan. Perdagangan internasional merupakan kegiatan kompleks yang telah berkembang dari teori merkantilisme klasik hingga konsep modern tentang keunggulan komparatif. Dari pemikiran awal yang berfokus pada akumulasi emas dan perak, teori perdagangan internasional berkembang melalui kontribusi para ahli ekonomi seperti David Hume, Adam Smith, dan David Ricardo yang menjelaskan bahwa negara sebaiknya fokus pada produk barang yang dapat dihasilkan dengan biaya paling efisien dan melakukan pertukaran dengan negara lain. Model Schopenhauer Ohlin memperkenalkan faktor produk sebagai penentu pola perdagangan, meskipun penelitian relatif menunjukkan bahwa realitas perdagangan global lebih kompleks dari sekedar teori. Dengan teknologi kebijakan pemerintah dan preferensi konsumsi turut mempengaruhi dinamika pertukaran barang dan jasa antar negara. Rumusan masalah 1. Bagaimana konsep dasar teori merkantilisme dan perdagangan internasional dan apa saja kelemahan dari teori ini menurut kritik David Hume. 2. Bagaimana konsep keunggulan absolut yang dilakukan oleh Adam Smith, serta apa saja kelebihan dan kekurangan dalam perdagangan internasional. 3. Bagaimana konsep keunggulan komparatif menurut David Ricardo dan bagaimana teori ini diterapkan dalam perdagangan internasional modern. 4. Bagaimana Ohlin menjelaskan pola perdagangan berdasarkan faktor produk serta bagaimana relevansinya dalam ekonomi global saat ini. 5. Apa yang dimaksud dengan produk relatif dan bagaimana implikasinya terhadap teori perdagangan internasional yang ada. 6. Bagaimana penerapan teori perdagangan internasional dalam kebijakan ekonomi suatu negara untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. C. Tujuan pembahasan menganalisis teori merkantilisme dan perdagangan internasional serta memahami kritik David Hume terhadap konsep ini. 2. Menjelaskan teori keunggulan absolut yang dikembangkan oleh Adam Smith dan mengidentifikasi kelebihan serta keterbatasan perdagangan internasional. 3. Mengkaji teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo dan memahami bagaimana teori ini dapat membantu suatu negara dalam menentukan kebijakan perdagangan yang optimal. D. Manfaat teori perdagangan internasional, manfaat teoritas, memperluas wawasan ekonomi, mengembangkan pemikiran kritik, menyediakan relevan akademis, manfaat praktis, merancang kebijakan ekonomi efektif, memahami dinamika bisnis global, meningkatkan realitas ekonomi masyarakat. Bab 2. Pembahasan kritik David Hume terhadap merkantilisme. Merkantilisme adalah akumulasi logam dan mulia dan neraca dagang surplus melalui proteksionisme. Kritik Hume, Price of Hume. Akumulasi emas, inflasi naik, daya saing turun, neraca dagang otomatis seimbang. Implikasi mendukung perdagangan bebas dan keseimbangan pasar tanpa investasi pemerintah. Keunggulan absolut Adam Smith. Konsep negara harus mengekspor barang yang lebih murah produk dibanding negara lain. Beda dengan merkantilisme mendorong perdagangan bebas bukan proteksionisme. Manfaat, efisiensi, produk kesejahteraan meningkat. Keunggulan komparatif David Ricardo. Konsep negara sebaiknya mengekspor barang dengan output cost terendah. Beda dengan keunggulan absolut, fokus pada efisiensi realitas bukan produk akumulasi. Manfaat, meningkatkan output total dan keuntungan perdagangan global. Model Ohlin HO dan perdagangan internasional. Pengertian teori perdagangan memberikan kelimpahan faktor produk, tenaga kerja, dan modal. Negara mengekspor barang yang diproduksi, pemanfaatan faktor melimpah, konsep dan penerapan padat tenaga kerja, ekspor barang padat karya teknologi. Negara padat modal, ekspor barang padat modal mesin. Contoh Indonesia ekspor teknologi, Jerman ekspor teknologi. Kelebihan dan kelemahan, menjelaskan spesialisasi dan efisiensi perdagangan, mengabaikan perdagangan teknologi, kualitas tenaga kerja, dan kebijakan perdagangan. Produk S lebih banyak ekspor barang padat karya berdasarkan dengan teori. Studi kasus negara A modal melimpah, produk barang lebih efisien. Negara B tenaga kerja melimpah, produk barangnya lebih efisien. Spesialisasi dan perdagangan meningkat output dan efisiensi. Penerapan modal, negara berkembang ekspor barang padat karya, negara maju ekspor barang teknologi. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Perdagangan internasional menjelaskan melalui berbagai teori mulai dari merkantilisme yang menekankan proteksionisme dan surplus perdagangan namun dianggap tidak berkelanjut, keunggulan absolut dan Adam Smith yang mendorong spesialisasi dalam
produk barang dengan biaya lebih rendah serta keunggulan komparatif oleh David Tercourt yang menyatakan bahwa perdagangan tetap menguntungkan jika suatu negara memiliki biaya peluang lebih rendah. Model WHO menjelaskan pola perdagangan berdasarkan kelimpahan faktor produk di mana negara mengekspor barang yang spesial dengan sumber daya yang melimpah, namun produk relatif menunjukkan bahwa faktor lain seperti teknologi dan kebijakan juga berperan dalam perdagangan global. Oleh karena itu, tidak ada satu teori yang sepenuhnya menjelaskan perdagangan internasional sehingga pendekatan kombinasi diperlukan untuk kebijakan yang optimal. Bab 3. Penutup. Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional diperlukan kebijakan yang holistik dengan kombinasi sebagai teori perdagangan sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing negara. Negara berkembang harus berinvestasi dengan struktur pendidikan serta inovasi untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan komparatif di pasar global. Selain itu, keseimbangan antara perdagangan global dan kompetisi terhadap sektor domestik yang masih berkembang harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan keseimbangan ekonomi. Peneliti lebih lanjut juga diperlukan untuk memahami bagaimana teknologi globalisasi dan faktor lainnya mempengaruhi perdagangan dunia di era digital. Negara-negara harus mulai beradaptasi dengan perdagangan berbasis teknologi dan juga digital agar tidak kompetitif dalam ekonomi global dengan menerai perdagangan yang presiden. Data diharapkan perdagangan internasional dan memberikan manfaat yang optimal pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.